Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Hari ini kita akan belajar tentang sel. Bab pertama di kelas 11 ya. Kita mulai dari sejarah penemuan sel. Orang yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Dia meneliti sel gabus pada pohon Quercus suber. Nah, dia menemukan bahwa sel tersebut berbentuk ruangan-ruangan kotak-kotak, guys. Nah, sekarang kita masuk ke definisi sel ya. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, guys. Nah, sel ini bisa melakukan respirasi, sintesis, dan reproduksi. Sementara itu, sel sendiri itu tersusun dari banyak sekali bahan kimia. Ada unsur makro, mikro, dan zat-zat yang lainnya. Nah, ini ada perbandingan ukuran sel dan organisme lain, guys. Ada virus, ada bakteri, ya, sel bakteri, sel virus. Kemudian ada organel juga. Nah, nanti juga ada sel manusia, terutama sel darah dan sel kulit. Nah, sel sendiri berukuran sangat kecil, guys, yaitu 1 sampai 100 nanometer. Kecil sekali ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel. Sel ada dua macam, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel sederhana yang tidak memiliki membran inti, guys. Sederhana sekali. Contohnya sel bakteri. Sementara sel eukaryotik ini bagian-bagiannya sudah lengkap sekali. Nah, dipenuhi dengan sistem endomembran atau membran yang ada di dalam. Terutama intinya, guys. Intinya itu ditutupi oleh membran inti. Nah, setelah ini kita akan lihat apa saja atau bentuknya itu bagaimana sih bagian-bagian sel. Nah, ini ada perbandingan sel hewan dan tumbuhan, guys. Nah, di sini sudah disebutkan bagian-bagian dari organel sel. Nah, nanti kita lihat satu-satu ya. Gambarnya bagian-bagiannya itu seperti apa saja sih? Pertama kita lihat membran sel. Nah, membran sel ini adalah pembatas bagian luar sel dan bagian dalam sel. Dan juga sebagai alat untuk transportasi zat keluar dan masuk ke dalam sel, guys. Berikutnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan sel, guys. Seperti yang tadi lihat videonya itu, di dalam selaputnya itu ada cairan. Nah, cairan itu disebut dengan sitoplasma. Oke, berikutnya ada inti sel. Nah, ini bentuknya inti sel seperti bola bulat di tengah-tengah sel. Nah, ini terdiri dari membran penutup, guys, selaput, guys. Di dalamnya itu ada inti dan DNA. Nah, berikutnya ada retikulum endoplasma. Ada yang halus dan yang kasar. Yang kasar ini karena ada ribosom yang menempel, guys. Ribosom menempel pada membran RA. Nah, ribosom itu sendiri, guys, itu digambarkan dalam diagram itu bulat-bulat, guys. Itu fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, ada yang menempel dengan RE, ada yang bebas di sitoplasma melayang-layang. Oke, berikutnya ada badan Golgi atau disebut dengan kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Nah, ini bentuknya membran melayang, guys. Bentuknya seperti lembaran-lembaran membran. Nah, ini juga khas, biasanya sudah jelas gambarnya. Berikutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini adalah seperti gelembung, guys. Fungsinya untuk menghancurkan zat-zat asing atau zat sisa yang ada di dalam sel. Nah, berikutnya ada mitokondria. Ini adalah pabrik energi di dalam sel, guys. Nah, bentuknya seperti kacang seperti ini, guys. Ini khas sekali. Jadi nanti kalau kita lihat diagram atau gambar sel, kalau bentuknya seperti ini namanya mitokondria. Baik, itu saja, guys. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.